Selamat pagi, siang, dan malam, dokter dan teman-teman semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan saya Anak Agung Gedeoka Adiatma Prabaswara dengan nomor induk mahasiswa 25025111124 yang pada kesempatan kali ini, saya sebagai selaku salah satu perwakilan dari SGDB 5 akan membuka sesi presentasi kami mengenai student project dalam blok Cell as Biochemical Machinery dengan judul Student Project yaitu peran dari CDKS atau Cyclin Dependent Kinases dalam siklus hidup cells. Baik, pada slide selanjutnya, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan bagian kami masing-masing yang didahului oleh perkenalan diri. Baik, selamat menyaksikan dokter dan teman-teman. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Kak Sarensi dengan nomor NIM 25025111116. Hari ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang studi kami. Jadi, siklusnya ada rangkaian peristiwa yang mengatur pertumbuhan dan pembelahan sel eukariotik menjadi dua sel anak yang identik. Proses ini dibagi menjadi interfase yang mencakup fase G1, S, dan G2, serta fase M yang meliputi mitosis dan sitokinesis. Pengaturan yang tepat dari tiap tahap dikendalikan oleh sistem kontrol siklus sel, dengan komponen utama berupa protein kinase yang bergantung pada siklin, yaitu cyclin dependent kinase atau disebut juga CDK. CDK bekerja dengan memfosforilisasi protein target untuk mendorong transisi antar fase. Aktivitasnya diatur oleh berbagai faktor seperti siklin, CAK, W1, CDC25, serta inhibitor P21 dan P27. Pada mitosis, kompleks dengan CDK juga penting dalam meiosis, membantu rekombinasi dan sinapsis kromosom. Kegagalan mengontrol aktivitas CDK dapat menyebabkan pembelahan tidak terkendali dan menjadi dasar terbentuknya kanker. Karena itu, memahami mekanisme aktivasi, penghambatan, dan regulasi CDK sangat penting untuk memahami bagaimana sel berkembang normal dan bagaimana gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan penyakit. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Darren Tergeliu dengan nomor NIM 25025111110. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana peranan kompleks CDK atau cyclin dalam mengatur setiap fase siklus sel eukariot. Lalu, apa faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas CDK? Lalu, apa yang terjadi apabila ada kegagalan regulasi yang dilakukan oleh CDK? Dan terakhir, bagaimana potensi CDK sebagai target terapi penyakit yang ada khususnya pada kanker. Lalu selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum, yaitu memahami peranan dari kompleks CDK atau cyclin dalam siklus sel eukariot beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan dampak patologisnya. Lalu ada tujuan khusus. Yang pertama, menjelaskan peran kompleks CDK atau cyclin dalam mengatur setiap fase siklus eukariot. Lalu ada menjelaskan faktor apa saja yang mengatur aktivitas CDK dan bagaimana disregulasinya akan mempengaruhi siklus sel. Dan selanjutnya menjelaskan apa yang terjadi apabila ada kegagalan regulasi yang dilakukan. Dan terakhir adalah menjelaskan potensi dari CDK sebagai target terapi penyakit yang ada. Terima kasih. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama itu adalah manfaat teoritis, di mana student project ini diharapkan untuk bisa memberikan pemahaman yang jelas mengenai berbagai mekanisme pengaturan siklus sel yang bersangkutan dengan peran-peran kompleks dari CDK atau cyclin. Student project ini juga diharapkan untuk dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai interaksi dari CDK dengan cyclin serta berbagai faktor yang mempengaruhi aktivitasnya, sehingga dapat meningkatkan wawasan pembaca mengenai bagaimana proses pembelahan sel dan pertumbuhan sel yang dikendalikan secara ketat dalam organisme eukariot bisa terjadi. Selain itu, hasil student project ini juga diharapkan untuk bisa memperjelas hubungan antara disregulasi dari aktivitas CDK dengan timbulnya berbagai kondisi patologis yang ada, seperti contohnya kanker. Selanjutnya adalah manfaat praktis, yaitu yang pertama dapat memberikan gambaran dengan jelas mengenai bagaimana regulasi CDK atau cyclin dapat digunakan untuk mengembangkan terapi target khususnya pada penyakit kanker. Lalu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran atau mahasiswa dalam bidang medis lain dalam memahami hubungan yang ada antara mekanisme seluler dengan manifestasi klinis penyakitnya. Lalu selanjutnya adalah dapat mendorong pengembangan riset translasi dengan menghubungkan aspek-aspek dasar dari biologi sel dengan penemuan-penemuan obat-obat anti kanker yang berbasis molekuler. Baik, perkenalkan, nama saya Iputu Gede Bagus Krisna Widya Dharma Wirata dengan 3 digit NIM terakhir 122. Saya akan menjelaskan secara sekilas mengenai siklus sel. Secara umum, siklus sel merupakan sebuah proses teratur yang dilewati sel yang bertujuan untuk mewariskan materi genetik, di mana materi genetik ini diwariskan secara identik dan merata. Secara umum, siklus sel terbagi menjadi dua fase, yaitu interfase dan mitosis. Sebagian besar waktu yang dimiliki sel dihabiskan dalam masa interfase. Pada tahap interfase, terdapat 3 subfase, yaitu G1, S, dan G2. Pada fase G1, sel bertambah ukurannya dan mulai mensintesis organel-organel baru. Sel akan memutuskan apakah akan memasuki fase G0 atau tidak membelah, atau melanjutkan ke fase S, sintesis. Pada fase S atau sintesis, terjadi replikasi DNA. Fase ini merupakan fase paling krusial dalam interfase, sebab tidak boleh terjadi kesalahan. Sebab itu, setelah sel selesai membelah, kesalahan pada replikasi tak dapat diperbaiki, alias permanen.
Pada fase G2, sel bertambah ukuran kembali dan memastikan segala kondisi telah sesuai untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mitosis. Mitosis merupakan fase final dari siklus sel. Pada fase inilah, sel akan membelah dan pada akhirnya menghasilkan dua sel anakan yang baru dan persis identik. Fase mitosis terbagi lagi menjadi 4 fase utama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase ditandai dengan menghilangnya membran nukleus dan berpindahnya sentriol ke kutub-kutub sel. Pada metafase, kromatid mulai berjajar di tengah sel dan benang-benang spindle mulai menempel pada kromatid. Kemudian pada anafase, kromosom mulai ditarik benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Pada fase terakhir dalam mitosis, yaitu telofase, membran inti mulai terbentuk kembali, sitoplasma membelah, dan kromosom mengurai kembali menjadi kromatid. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Deo Kadet Perbaswara dengan nomor induk mahasiswa 25025111124 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan bab 2.1.1 mengenai overview pada mekanisme cyclin dependent kinesis atau CDKS. Dalam siklus hidup sel membutuhkan aktivasi kompleks protein CDKS yang merupakan enzim serine dan juga teronin kinase bersamaan dengan protein cyclin dengan fungsi untuk perubahan konformasi dari CDKS untuk aktivasi dari CDKS itu sendiri dan juga menentukan substrat atau sel target secara spesifik. Secara struktural, CDKS sendiri memiliki dua lobus N-terminal dengan lembaran beta dengan lobus C-terminal dengan helix alpha yang keduanya akan membentuk ATP binding cleft sebagai celah tempat menempel ATP sebagai sumber energi katalitik bagi sel. Terdapat activation loops di mana ketika CDKS tidak mengikat pada protein cyclin maka akan terbuka activation loopnya dan ketika protein cyclin itu akan mengikat dengan CDKS maka activation loop itu akan tertutup dan akan menjauhi dari binding site itu sendiri. CDKS sendiri bersifat tidak statis artinya dia berpindah-pindah lokasinya mulai dari sitoplasma, inti sel dan juga spindle pole body sesuai dengan fase-fase pada siklus sel dan fungsinya adalah untuk menjaga stabilitas serta integritas dari genom. Kemudian, CDKS sendiri juga memiliki hydrophobic patch atau HP yang memiliki fungsi dua atau double function untuk membantu pengikatan substrat dan untuk mengatur posisi kompleks di dalam sel terutama pada spindle body. Sehingga dapat disimpulkan mekanisme aktivasi CDK oleh cyclin, perubahan struktural CDK dan pengaturan lokasi subseluler pada CDK memungkinkan sel untuk memperbanyak diri secara aman, mempertahankan integritas genom dan menjalankan fungsi secara optimal sehingga dapat mempertahankan dirinya sebagai unit fungsional, struktural dan hereditas terkecil dari makhluk hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putu Aishwarya Rene Pratnya dengan 3 digit yang terakhir 118. Dan di sini saya akan membahas mengenai peran spesifik CDK pada fase growth 1, di mana fase growth 1 ini merupakan tahap pertama interfase yang terjadi setelah mitosis. Pada fase ini, sel akan bertumbuh dengan aktif. Dan progresi ini dikendalikan oleh cyclin D CDK46 dan cyclin E CDK2 dengan pusat regulasi pada protein PRB. Untuk cyclin D CDK46, dia akan melakukan fosforilasi awal PRB atau hipofosforilasi, menghambat HDAC, dan melepaskan faktor E2F yang mengaktifkan fase S. Lalu selanjutnya ada cyclin E CDK2 yang melanjutkan fosforilasi penuh PRB, yaitu hyperfosforilasi, mengaktifkan gen replika DNA, serta mendorong sel melewati restriction point menuju fase S. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dengan membahas mengenai peran spesifik CDK pada fase S, di mana fase S ini sendiri merupakan tahap interfase paling penting untuk replikasi DNA. Di sini ada dua cyclin yang terlibat. Yang pertama ada cyclin E CDK2 yang memicu inisiasi replikasi DNA di origin of replication. Lalu yang kedua ada cyclin A CDK2 yang menjadi dominan selama fase S ini. Lalu pada akhir fase S, cyclin A akan berasosiasi dengan CDK1 untuk transisi ke fase G2 dan M. Lalu ada DNA damage checkpoint yang memantau kerusakan DNA, menunda replikasi agar perbaikan dan stabilitas genom terjaga. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizkito dengan NIM 250251114. Fase G2 merupakan tahap terakhir interfase sebelum sel memasuki mitosis. Pada tahap ini, sel memastikan seluruh DNA telah terreplikasi dengan sempurna. Regulasi utamanya dikendalikan oleh kompleks cyclin A2 CDK1 dan cyclin B1 CDK1 yang berfungsi sebagai pemicu transisi menuju mitosis. Awalnya, CDK1 berada dalam kondisi inaktif akibat fosforilasi oleh W1 dan MYT1. Saat sel siap membelah, CDC25C menghilangkan fosfat tersebut sehingga kompleks menjadi aktif. Aktivasi ini diperkuat oleh kerja Aurora A dan PLK1 yang membentuk umpan balik positif untuk mempercepat masuknya sel ke fase mitosis. Jika terdapat kerusakan DNA, ATM dan ATR akan mengaktifkan CHK1 atau CHK2 untuk menahan aktivasi CDC25C dan menjaga CDK1 tetap inaktif hingga perbaikan selesai.
Memasuki fase M, cyclin B1-CDK1 menjadi regulator utama. Peningkatan aktivasinya menyebabkan pecahnya membran nukleus, kondensasi kromatin, dan pembentukan spindle. Pada tahap prometafase dan metafase, PLK1 berperan membentuk spindle yang simetris, sementara Aurora B memastikan keterikatan kromosom ke mikrotubulus berlangsung sempurna. Ketika semua kromosom telah sejajar, kompleks APC atau CCDC20 memicu degradasi sekurin dan cyclin B1 sehingga separase dapat memisahkan kromatid saudara pada anafase. Menjelang telofase, aktivasi CDK1 menurun. Membran nukleus terbentuk kembali dan kompleks RHOA aktomiosin membentuk cincin kontraktil yang memisahkan dua sel anak secara sempurna. Perkenalkan dokter juga teman-teman, nama saya Putri Naradia Kalinda Sri Swastika dengan 3 digit NIM terakhir 112. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai CDK inhibitors atau CDKI. Pada umumnya sesuai dengan namanya, CDK inhibitors itu memiliki fungsi untuk menginhibisi, di mana peran utamanya adalah untuk menghambat siklus sel dan menekan proliferasi sel itu sendiri. Nah, CDKI itu dapat hadir secara alami maupun sebagai hasil sintesis dari manusia. Untuk CDKI alami dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu IN keempat dan juga CIP atau KIP, CDK interacting protein atau kinase interacting protein. Nah, ini ada beberapa contoh dari IN keempat dan juga CIP atau KIP, di mana contohnya yaitu 44P27 itu sudah muncul di sini dalam gambar ini, di mana P27 ini dia mengikat kepada kompleks siklin CDK yang aktif, dan setelah ia mengikat, kompleks tersebut menjadi inaktif, sehingga hal tersebutlah yang menghambat siklus sel dan juga menghambat pembelahan sel secara umum. Lalu juga yang kedua ada CDKI buatan sintetis, di mana di sini secara umum ada 3, yaitu staple molecules, staple peptides, juga protein, di mana untuk semua molecules dia menginhibisi dengan cara menempel pada ATP binding sites. Lalu untuk staple peptides atau peptida yang terikat, dia menginhibisi dengan cara berinteraksi dengan protein itu sendiri atau menghambat interaksi protein itu sendiri. Dan juga protak, ia menginhibisi dengan cara degradasi selektif dari CDK spesifik. Secara umum, apabila terjadi permasalahan pada inhibitor, maka CDK akan terus bekerja dan berpotensi untuk mengalami kerja yang terlalu banyak hingga terjadi pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan dapat berujung pada hal-hal seperti hiperplasia dan pada ujungnya akan berujung pada penyakit-penyakit seperti kanker. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, nama saya Putu Meisha Ayu Tridevi Udastra dengan 3 digit NIM terakhir 108. Jadi saya akan menjelaskan mengenai peran siklin dalam aktivasi CDK. CDK atau Cyclin Dependent Kinase adalah enzim yang secara konstitutif ada di dalam sel namun sifatnya adalah inaktif. Aktivasi CDK ini hanya terjadi ketika ia berikatan dengan protein regulator yang disebut dengan siklin. Dengan demikian, siklin ini berfungsi sebagai pengatur waktu yang menentukan kapan CDK aktif dan kapan aktivitasnya harus dihentikan. Ketika siklin ini berikatan dengan CDK, terbentuklah kompleks aktif yang mampu memfosforilisasi protein target pada fase tertentu pada siklus sel. Setelah fase tersebut selesai, siklin ini akan didegradasi melalui sistem ubiquitin proteosom sehingga CDK kembali inaktif. Mekanisme ini memastikan agar aktivitas dari CDK ini tidak terjadi secara berlebihan atau pada waktu yang tidak tepat. Sekarang kita akan membahas tentang apa yang terjadi ketika siklin tidak hadir atau tidak terregulasi dengan benar. Pertama, tanpa keberadaan siklin, CDK itu tidak dapat diaktifkan. Karena CDK hanya aktif saat berikatan dengan siklin, maka hilangnya siklin akan membuat proses transisi antar fase berhenti. Akibatnya, sel tidak dapat melanjutkan siklusnya secara normal. Selain itu, siklin harus mengalami degradasi tepat waktu. Jika siklin tidak terdegradasi, maka CDK akan tetap aktif lebih lama dari yang seharusnya. Kondisi ini dapat menyebabkan aktivitas proliferasi yang tidak terkendali dan membuat fase-fase siklus sel saling tumpang tindih. Disregulasi ini berdampak lebih besar lagi pada kontrol kualitas sel. Ketika ritme siklus sel terganggu, maka checkpoint tidak dapat bekerja secara optimal. Replikasi DNA yang salah tidak dihentikan dan kerusakan DNA tidak dapat diperbaiki dengan baik. Dari sini, mutasi akan menumpuk dan juga meningkatkan risiko terjadinya transformasi sel menuju kanker. Karena peran penting siklin dalam kontrol proliferasi, maka jalur siklin CDK ini juga menjadi target terapi. Salah satunya adalah penggunaan inhibitor CDK4/6 yang dapat menekan proliferasi pada berbagai jenis kanker. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kezia Viela Rili dengan nomor NIM 25025111120. Kali ini saya akan membahas tentang fosforilasi dan defosforilasi. Jadi, aktivitas cyclin dependent kinase atau CDK diatur secara ketat agar pembelahan sel berlangsung secara aman. Salah satu mekanismenya adalah melalui fosforilasi dan defosforilasi yang berfungsi sebagai tombol on dan off bagi CDK. Fosforilasi aktivator dilakukan oleh CAK agar CDK bisa aktif. Sedangkan WEE1 dan MYT1 kinase menambahkan fosfat pada residu T14 dan G15 sebagai fosforilasi inhibitor, supaya CDK tidak aktif terlalu cepat. Ketika sel siap membelah, enzim CDC25 fosfatase akan menghapus fosfat inhibitori tersebut. Proses ini disebut defosforilasi, sehingga CDK aktif dan memungkinkan transisi cepat dari fase G2 ke M. Selain itu, CDK yang sudah aktif akan menekan WEE1 dan mengaktifkan CDC25.
yang menciptakan umpan balik positif agar aktivasi berlangsung serempak dan efisien. Namun, jika mekanisme ini terganggu, misalnya WEE1 menurun atau CDC25 terlalu aktif, CDK bisa aktif terlalu cepat dan menyebabkan kerusakan DNA serta ketidakstabilan kromosom yang berpotensi memicu kanker. Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Sulis Dewi Puspita dengan NIM 25025111126 akan menjelaskan di bab 2.3 tentang dampak kegagalan regulasi aktivitas CDK terhadap siklus sel. CDK adalah enzim yang mengatur siklus sel dengan memfosforilisasi protein target. CDK hanya aktif apabila berikatan dengan siklin. Dan CDK berfungsi untuk memastikan pembelahan sel terjadi dengan tepat tanpa ada kesalahan replikasi DNA. Checkpoint G1S, kompleks cyclin D CDK46 dan cyclin E CDK2 memastikan sel cukup tumbuh dan DNA bebas dari kerusakan sebelum fase S. PRB menahan faktor transkripsi E2F hingga disfosforilisasi oleh CDK siklin. Gangguan regulasi ini, misalnya seperti overefleksi siklin, mutasi PRB atau P53, akan mengakibatkan sel melewati checkpoint tanpa perbaikan DNA dan akan memicu stres dan instabilitas dari genom. Checkpoint G2M, kompleks siklin B CDK1 memastikan replikasi DNA selesai sebelum mitosis. Disfungsi checkpoint seperti hilangnya WE1 dan CHK1 mengakibatkan mitosis prematur dengan DNA yang rusak, lalu akan mengakibatkan kepada kesalahan kromosom, aneuploidy, dan mutasi. Kegagalan checkpoint ini berpotensi besar pada karsinogenesis. Perkenalkan, saya Niko Mawidika Sekemoning dengan NIM 25025111102. Kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya pada poin 2.4 mengenai CDK sebagai strategi terapeutik potensial dan implikasi patologis akibat disregulasi CDK. Baik, yang selanjutnya mengenai CDK sebagai target terapi molekuler dalam kanker. Jadi, cyclin dependent kinases ini merupakan enzim yang memiliki peranan sangat penting dalam proses pembelahan sel, dan dia juga bekerja bersama dengan protein cyclin. Nah, apabila terjadi pembelahan atau aktivitas dari CDK ini yang berlebihan, maka dapat menimbulkan pembelahan sel kanker secara terus-menerus. Oleh karena itu, muncullah beberapa obat inhibitor, khususnya CDK4 dan juga CDK6, untuk menghentikan pembelahan sel kanker dengan cara menghentikan siklus sel di fase G1. Nah, beberapa obat-obatan seperti palbociclib, ribociclib, dan juga abemaciclib itu bekerja dengan menghambat fosforilasi protein retinoblastoma sehingga faktor A2F tidak aktif dan DNA tidak bisa bereplikasi. Dalam beberapa penelitian, obat ini terbukti memperpanjang progression-free survival, khususnya jika dikombinasikan dengan terapi hormon seperti letrozole atau fulvestrant. Untuk saat ini, peneliti juga sudah mengembangkan kombinasi baru, misalnya dengan imunoterapi atau inhibitor jalur sinyal, agar hasil semakin efektif dari penggunaan CDK ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mayu Sunardian dengan NIM 25025111104 yang akan menjelaskan bagian 2.4.2, yaitu tantangan dan prospek pengembangan inhibitor CDK. Meskipun inhibitor CDK menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan, tetapi tantangan terbesar saat ini adalah resistensi obat. Resistensi dapat muncul akibat aktivasi jalur kompensasi, mutasi gen target, ataupun peningkatan ekspresi cyclin alternatif. Untuk itu, peneliti sedang berfokus pada penemuan biomarker prediktif guna menentukan pasien yang paling mungkin merespons terapi ini. Selain itu, kini dikembangkan pula inhibitor generasi baru yang menarget CDK7, CDK9, CDK12, dan CDK13, yaitu enzim yang berperan dalam transkripsi dan perbaikan DNA. Menariknya, dual inhibition terhadap CDK12 dan CDK13 terbukti membuat sel kanker lebih rentan terhadap kemoterapi berbasis platinum. Lebih jauh lagi, studi terbaru menunjukkan bahwa CDK inhibitor juga memengaruhi sistem imun tumor, dengan meningkatkan ekspresi antigen MHC kelas 1 dan menurunkan populasi sel T regulator yang imunosupresif. Kedepannya, prospek terapi CDK diarahkan menuju multi-target dan personalized therapy, di mana CDKI dikombinasikan dengan agen lain untuk meningkatkan efikasi dan menekan efek samping jangka panjang. Terima kasih. Perkenalkan, saya Iputu Bayu Senantara Riohei dengan nomor induk mahasiswa 25025111106. Terakhir akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari kajian kami. Untuk kesimpulan, CDK bersama dengan siklin berfungsi mengatur transisi fase siklus sel melalui mekanisme pengendalian seperti fosforilasi dan inhibitor CDK untuk menjaga keseimbangan antara proliferasi dan penghentian sel. Disregulasi pada sistem ini dapat memicu ketidakstabilan genom dan memicu kanker, sehingga pemahaman tentang regulasi CDK telah menjadi dasar pengembangan terapi target seperti inhibitor CDK4 dan 6 yang efektif menekan pertumbuhan tumor. Dan untuk saran, pemahaman tentang peran CDK dalam siklus sel penting untuk memperdalam wawasan mengenai regulasi pembelahan sel dan kaitannya dengan kanker, sehingga pembelajaran sebaiknya dilengkapi dengan praktikum interaktif agar konsepnya lebih aplikatif. Penulis juga menyarankan penelitian lanjutan yang menelaah interaksi CDK dengan protein regulator lain guna memperkuat dasar teoritis dan mendukung pengembangan terapi molekuler yang lebih efektif. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok SGDB5 mengenai student project dalam blok Cell as Biochemical Machinery dengan judul peran dari CDKS atau Cyclin Dependent Kinases dalam siklus hidup sel.
Baik, saya selaku perwakilan dari SGDB 5 izin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter dan teman-teman atas perhatiannya. Dan saya juga mewakili kelompok SGDB 5 izin mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan juga materi dalam presentasi kami kali ini. Baik, saya tutup dengan terima kasih.